Tak terbatas kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu sekali untuk selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami mau mengecap kebaikan-Mu. Kami mau Tuhan menyukakan Engkau, menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami. Roh Kudus bekerjalah Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dari awal, pertengahan, sampai selesai dalam naungan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kami bersyukur Tuhan, melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Ini tangan yang lemah Tuhan. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Amin. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu. Amin. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas.
berdaulat atasku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Ini hidupku Tuhan, bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Ku berikan hatiku, amin, dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku. Ini doa kami Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Mari angkat kedua tangan kita, sama-sama. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Ini hidupku, ini jiwaku Tuhan. Bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan. Mari kita berdiri bersama-sama, lebih tinggi lagi. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Ini hidupku, setiap waktu Tuhan. Nyatakan nyatakan Tuhan, nyatakan nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya. Ku berikan hidupku sebagai penyembahanku, sebagai pujianku. Haleluya. Terima kasih. Ku bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan, untuk pengorbananmu Tuhan. Kami dilayakkan, kami dilayakkan,
kami dikasihi, kami berharga, kami mulia, kami bersyukur. Oh, segala pujian, segala pengagungan hanya bagimu. Ditinggikan namamu, besar perbuatanmu di dalam hidupku. Yara lama ya se, yara lama ya se, ina na nama ya se. Ajaib perbuatanmu Tuhan. Hosana di tempat maha tinggi. Terima kasih, kami dikasihi, kami berharga Tuhan, layak disembah. Maya se, shekete papara la maya se. Kau menerima kami apa adanya Tuhan. Kau mengasihiku, Kau memelihara hidupku. Bulu yang patah terkulai itu takkan Kau patah, Kau jadikan indah. Sungguh yang pudar nyalanya tuh takkan Kau padam. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Kami nikmati, kami merasakan. Na ya sekede orana ya lama ya. Lebih lagi, lebih dalam lagi, sembah Dia. Dia Allah yang mengasihimu, Dia Allah yang memeliharamu, tak pernah ditinggalkannya ku sendirian. Sungguh ajaib kasih-Mu, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Sana bagi-Mu, haleluya. Lebih baik satu hari Tuhan di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, tidak ada penuduhan. Yang ada adalah kasih. Kasih Tuhan, kasih yang menerima kami apa adanya. Cukup kasih-Mu Tuhan. Ini hidupku, pakai hidupku Tuhan, untuk menyenangkan-Mu. Di dalam nama Yesus, yang siap memuji Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Diberkati sore hari ini. Yang diberkati berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut.
Sebab Kau besertaku. siapa? Yesus jaminan hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang berjalan bersama kami. Itu Raja di atas segala raja. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tangan yang berlubang paku Tuhan, tangan yang sudah menang, jalani kehidupan. Haleluya, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kami bangga, kau benteng hidup kami Tuhan. Bersama-sama berjalan bersamamu, kami aman, kami sampai tujuan. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, Menopang hidupku. panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya, kau benteng hidup kami. Terima kasih Tuhan. Menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku. Siapa? Yesus jaminan hidupku. Haleluya, Yesus jaminan hidup kami. Haleluya. Siapa satu-satunya penolong dalam hidup kita? Yesus, Kaulah satu-satunya. Haleluya. Haleluya.
Bersama-sama katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami, Kau kebenaran yang yakin untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, amin, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Bersama-sama katakan, Kaulah satu-satunya Sumber dari segalanya. Kau sumber kami Tuhan, Kau kebenaran yang Selalu ku benar. yakin. Kau Keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Apa? hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Glory, haleluya. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan Tuhan, Kaulah alasan kami percaya untukku hidup. hanya sekali lagi Kaulah alasan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin, amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Haleluya. Sukacita melimpah, amin. Silahkan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saya berikan waktu untuk berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Karena Yesus sudah memberikan yang terbaik buat kita. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Sebelum kita terima firman Tuhan, siapkan hati kita. Kita terima seperti tanah yang subur. Setiap firman yang diberikan, setiap firman yang ditabur, itu masuk di dalam hati kita yang paling subur. Buka hatimu, Dia kekuatan kita. Dia Allah yang tak pernah tinggalkan kita. Dia mengasihi kita apa adanya. Bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami bersama-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hingga memberi pertolongan, anugerah. Jemaat sendiri, angkat kedua tangan kita, wujud penyerahan kita. Kita yang terbatas, tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Bersama bersama-Mu. Ini anak-anak-Mu Tuhan, kebersamaan Tuhan. Makasih buat keperkenanan-Mu Yesus.
Terima kasih Tuhan. Ketika anugerah-Mu besar, melimpah pada malam ini, mujizat besar pasti terjadi. Kalau sebentar Tuhan, firman-Mu juga akan dibentangkan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang akan bekerja, kuasa-Mu yang akan mengurapi hamba-Mu. Nyatakan Tuhan apa yang jadi kehendak-Mu pada malam ini. Setiap puji-pujian penyembahan kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan, sehingga setiap jemaat-Mu boleh mengalami kelegaan pada sore malam ini. Terlebih kalau sebentar firman-Mu Tuhan, boleh menjadi kekuatan, jawaban di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, sepenuh waktu kami menyerahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sehat-sehat semua? Amin. Benar Bapak Ibu, akhir-akhir ini ya, cuaca tidak bersahabat sehingga banyak ya. Kita tahu semuanya itu sangat dan sangat terbatas kekuatan kita. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang kuasanya tidak terbatas oleh segala apapun yang ada di dunia ini. Bersyukur kesempatan pada sore malam ini saya boleh ada di hadapan saudara semua karena anugerah Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam ini yaitu perkenanan Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang boleh kita baca, yang boleh kita lihat di dalam 2 Korintus 6 ayat 2. Mari kita akan membaca apa kata firman Tuhan, apa pesan firman Tuhan pada malam ini. 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman yaitu pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Tema firman Tuhan pada malam ini yaitu pada waktu aku berkenan. Ketika Allah yang kita sembah, ketika Yesus yang kita puja, yang kita sanjung, dan ketika waktu Allah berkenan, apa yang dijanjikan Allah, Dia akan mendengarkan setiap doa-doa kita, setiap pergumulan kita, Tuhan pasti akan buka jalan. Dan Tuhan akan menolong kita, bahkan akan menyelamatkan hidup kita. Apa yang kita cari di dalam dunia ini? Yaitu keselamatan. Dan di mana kita mendapatkan keselamatan? Yaitu hanya di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita mau meresapi dan merenungkan setiap puji-pujian yang kita naikkan. Kalau kita imani, kita percaya. Itu boleh menjadi benteng dalam hidup kita. Menjadi kekuatan, menjadi pengharapan. Menjadi sukacita dalam hidup kita. Kalau tadi firman Tuhan mengatakan, Yesus jaminan hidupku. Dia menjadi jaminan hidup saudara dan saya. Dia akan menjadi penolong di dalam hidup saudara dan saya. Kalau di dalam 2 Korintus 6 ayat 2, di mana Rasul Paulus di dalam dia mengatakan dengan tegas bahwa hari ini adalah hari keselamatan. Di mana anugerah dan pertolongan Allah terbuka bagi siapa saja yang percaya.
kepadanya. Hari ini masih ada kesempatan. Hari ini adalah hari anugerah. Hari ini adalah masih hari keselamatan. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita mengalami anugerah Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami jalan Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak memiliki jalan lagi. Tidak ada pengharapan lagi, jalan kita buntu. Tetapi kalau perkenanan Tuhan, waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Aku akan menolong, aku akan menyelamatkan engkau. Itulah janji Tuhan untuk setiap umat-umatnya. Dan apa yang dikatakan Rasul Paulus, ini dia sudah mengalami. Ketika Allah berkenan kepada Rasul Paulus ini, dia merasakan pembelaan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Meskipun di dalam pelayanannya itu jauh berbeda ketika dia masih hidup di dalam kedagingan, yaitu di mana dia sangat membenci umat-umat Tuhan. Dia merasakan penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidupnya. Meskipun penderitaan, siksaan yang harus dia alami. Nah, bagaimana kita mendapatkan perkenanan Tuhan? Yang pertama, hiduplah dalam pertobatan. Oh, aku sudah bertobat, aku sudah bergereja, sudah setiap minggu datang ibadah atau sudah ibadah baik masuk kaum wanita, kaum pria, kelompok-kelompok doa. Tuhan yang diinginkan untuk kita bertobat, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan, yaitu hidup dengan mengasihi Tuhan, itu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Itu yang Tuhan inginkan, hukum kasih yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mau menikmati janji-janji Tuhan, mari hiduplah dalam pertobatan. Kalau kita mengakui kesalahan, ada dosa dalam hidup kita, jangan kita simpan. Kita langsung berdoa kepada Tuhan, meminta ampun. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Tuhan tahu keterbatasan kita, Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu setiap apa yang kita alami. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan akan pasti buka jalan. Tuhan akan memberikan pengampun. Dan semakin hari mari kita akan semakin mengenal pribadi Tuhan. Kalau kita mengenal pribadi saudara kita, orang tua kita, sahabat kita, kalau kita semakin dekat kita mengenal pribadi mereka, oh dia kesukaannya seperti ini, dia yang tidak suka seperti ini. Tetapi kalau kita mengenal pribadi Tuhan, semakin dekat hubungan kita kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kita ketika kita menyenangkan hati Tuhan. Janji-janji Tuhan itu akan kita nikmati. Bagaimana kita menemukan janji-janji Tuhan? Yaitu membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kita dapatkan di dalam Alkitab kita. Mungkin tidak semua membawa Alkitab, tetapi di rumah kita mempunyai Alkitab. Di mana di rumah kita dapat membaca, merenungkan apa isi firman yang kita baca, kita renungkan, kita berdoa. Dan lakukanlah di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca firman Tuhan, di dalam firman Tuhan itu nanti kita akan menemukan hikmat Tuhan dan akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Ketika kita dapat menyenangkan hati Tuhan,
Percayalah, Tuhan itu tidak tidak akan tanggung-tanggung ya. Dia akan sungguh-sungguh ketika hidup kita ini dapat menyenangkan Tuhan. Dia tidak menunda-nunda di dalam memberikan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kita. Pada malam ini kita akan belajar dari dua tokoh di mana kehidupan mereka itu berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, kita belajar akan yang namanya Paulus. Bapak, Ibu, Saudara kenal? Ya enggak kenal ya, tahu. Taunya di mana? Di dalam firman Tuhan. Paulus mendapat perkenanan Tuhan, yaitu ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Mari ditampilkan di depan, di sini tidak ada. Tolong ditampilkan di depan. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Perjumpaan Saulus dengan Tuhan, di mana sebelum Saulus ini melakukan sebagai pelayan Tuhan yang menjadi namanya Paulus, dia saat itu sangat dan sangat membenci jemaat-jemaat Tuhan. Dan ketika dia bertemu dalam perjalanannya ke Damsyik, saat itu dia sedang berkobar-kobar hatinya, bahkan dia meminta surat kuasa untuk menangkap orang-orangnya Tuhan, jemaat-jemaatnya Tuhan. Untuk apa? Untuk dipenjarakan, untuk disesah, mungkin akan dibunuh. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, seketika dia melihat satu cahaya, dia rebah ke tanah dan terdengarlah suara yang memanggil namanya, "Saulus, Saulus." Dan ketika Saulus ada suara yang menyentuh hatinya, dia mengatakan, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah yang kau aniaya." Dan apa yang terjadi? Saat itulah Saulus mengalami perubahan dalam hidupnya. Allah berkenan kepada Saulus. Dia mempunyai rencana dalam hidup Saulus. Mengapa Allah memilih Saulus kalau saat itu Saulus seorang yang jahat? Mungkin kalau kita melihat ya, ada seseorang yang begitu jahat luar biasa, kita pasti akan melihat kita sangat membenci dia. Tetapi Allah yang saat itu melihat Saulus, hati Allah berkenan kepada Saulus. Mengapa Saulus sampai dipakai Tuhan? Tuhan mempunyai rencana yang indah. Dan Tuhan melihat hati Saulus saat itu. Di mana sudah ada satu rencana yang indah. Ketika Saulus bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan. Yaitu setelah perjumpaannya di jalan menuju Damsyik, Paulus dapat mengubah hidupnya dari seorang penganiaya jemaat menjadi pelayan Tuhan yang gigih. Di mana di dalam pelayanannya dia boleh banyak memenangkan jiwa-jiwa. Yang kedua, Saulus itu tekun.
Ia tidak menyerah pada penderitaan, penjara demi mentaati panggilan Allah. Kita tahu pelayanan Saulus luar biasa. Terbalik 100% ya. Kalau dulu dia berkuasa dapat melakukan apa yang menjadi kehendak hatinya. Tetapi sekarang dia justru mengalami penderitaan demi nama Allah yang dulu dia tidak suka. Dan dia mengalami penderitaan demi nama Tuhan yang dia sembah saat itu. Bahkan dia sampai di penjara, bahkan dihajar, ditangkap. Dia tetap mempertahankan panggilannya kepada Allah. Dia bersyukur kalau Allah sudah memilih dia sebagai pelayan. Meskipun ketika pilihan jatuh kepada Saulus saat itu, dia sebagai orang yang berdosa. Yang ketiga, dia memiliki tulus dalam pelayanannya. Ketika Paulus melayani, dimanapun dia berada, dia bukan mencari pujian. Tetapi dia menyenangkan hati Allah sepenuhnya. Apa yang menjadi pelajaran kita tentang Rasul Paulus yang sudah dipakai Tuhan luar biasa. Setiap pelayanan, mungkin banyak kita melihat pelayanan jangan sampai kita cukup hanya mendapat pujian dari manusia. Tetapi biarlah setiap pelayanan kita ini menyenangkan hati Tuhan. Mari kita akan tetap tekun setia di dalam melayani Tuhan. Meskipun banyak tantangan, banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita yang mungkin membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi tidak berdaya. Banyak tekanan terjadi. Seperti Paulus, dia tetap tekun meskipun kondisinya semakin hari dia tidak semakin baik. Tetapi dia tetap mengarahkan pandangannya kepada Allah sebagai jaminan di dalam hidupnya. Sehingga kita tahu kehidupan Paulus banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Sehingga ketika Paulus mati menghadap kepada Allah, bukan seperti apa yang pernah dia lakukan, tetapi Allah di dalam nama Yesus mengatakan, berapa jiwa kau bawa padaku? Berapa jiwa sudah kau selamatkan? Oleh sebab itu bersyukur pada malam ini, mari Bapak Ibu, setiap pelayanan kita, berapa jiwa yang boleh kita menangkan? Berapa jiwa yang boleh kita selamatkan? Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak yang tidak mungkin dia dapat menyelamatkan jiwa. Menyelamatkan jiwa itu bukan langsung kita membawa orang. Kamu mari pergi beribadah, inilah jiwa yang aku bawa. Tidak. Memenangkan jiwa dengan setiap hidup kita. Perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita. Itu juga merupakan perjuangan kita untuk memenangkan jiwa. Ketika setiap hari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mau tidak mau banyak orang melihat kita. Oh, dia seperti itu loh anak Tuhan. Itulah yang bergereja di situ, kehidupannya seperti itu. Tanpa kita sadari, kita juga mencari jiwa melalui setiap kehidupan kita. Mungkin kita dapat melakukan perbuatan kasih kita, memberi, menolong, mendoakan. Bukan dilihat setiap orang. Kita berdoa pun jangan sampai banyak orang tahu. Kita berdoa berhadapan langsung dengan Tuhan. Seperti kemarin, seseorang sakit. Kemudian sahabat saya mengatakan, yuk didoakan.
Yo, tapi sama kamu. Ya, berdua saya datang. Waktu masuk, kan dia menghadap ke sana ya, nyingkur. Kemudian dibuka, itu saya tuh kaget, ya ampun, wajahnya sudah berubah. Tetapi aku bersyukur, tetap saya bawa dalam doa. Tetap saya memberi kekuatan, pengharapan kepada dia. Tetap percaya kepada Tuhan, selalu berdoa. Jangan putus asa. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Kemudian kemarin masuk rumah sakit, tapi katanya dokter tidak apa-apa, ya sudah pulang. Tadi pagi saya waktu ibadah, kemudian saya pulang, enggak tahunya dibawa lagi ke rumah sakit. Tapi sampai saat ini dia opnam. Biar Tuhan memberi yang terbaik. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup setiap kita. Tetapi satu hal, kita akan selalu berdoa yang terbaik. Rencana Tuhan pasti yang terbaik di dalam hidup kita. Yang kedua, yaitu kalau kita mau mendapat perkenanan Tuhan. Seperti di dalam 2 Korintus 6 ayat 2 tadi mengatakan, yaitu pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan. Dan pada waktu aku berkenan, aku juga akan menyelamatkan, bahkan juga akan menolong engkau. Yang kedua, kita berbicara dengan satu tokoh, yaitu Daud. Kita tahu Daud, anak-anak sekolah minggu pun tahu tokoh Daud ini luar biasa. Dan Daud mendapat perkenanan Tuhan. Kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 bagian B. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22 bagian B. Tentang Daud Allah telah menyatakan. Di dalam firman Tuhan ini Allah telah menyatakan bahwa Allah telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud berkenan di dalam hati Bapa, yaitu ketika dia melakukan kehendak Bapa. Kita tahu kehidupan Daud. Dia hanya seorang gembala. Tetapi dia melakukan apa yang menjadi pekerjaannya, yaitu perkara-perkara yang kecil. Mungkin bagi seluruh saudaranya itu tidak dianggap. Dari setiap perkara yang kecil, di dalam hidup Daud itu ada tanggung jawab, ada keberanian, sehingga membentuk karakter Daud. Keberanian yang luar biasa dan ada tanggung jawab. Sehingga apa yang dilakukan Daud itu berkenan di hati Tuhan. Membuat Daud dikenal Tuhan dengan karakter tanggung jawab dan keberaniannya, yaitu ketika dia waktu mengembalakan dombanya, di situ ada singa dan beruang yang untuk mencoba menerkam domba Daud. Dan apa yang dilakukan Daud? Dengan berani dia melawan singa dan beruang itu. Dan ketika Daud beristirahat, domba-dombanya sedang makan rumput, Daud menyanyikan puji-pujian kepada Allah melalui seruling yang dibawanya setiap dia mengembalakan domba-dombanya. Itulah yang tanpa disadari perkara-perkara yang kecil yang dilakukan Daud ternyata menyentuh hati Tuhan.
Dan apa yang dilakukan Daud di dalam kehidupannya, ternyata dia mempunyai saudara. Saudara Daud ini gagah-gagah, perkasa, kuat, dipandang secara mata, itu luar biasa. Dan kalau kita memandang Daud itu kecil, tidak berharga, tidak kuat melakukan segala sesuatu. Itu pandangan mata manusia. Dan kalau kita melihat saudara-saudara Daud, dia menjadi prajurit yang perkasa. Dan ketika di dalam kerajaan di mana saat itu saudara-saudara Daud menjadi prajurit, kedatangan seseorang yang bernama Goliat yang tinggi besar. Semuanya takut. Tetapi kita melihat perjalanan Daud yang kecil. Dia tidak takut. Karena apa? Inilah karakter Daud. Dia pemberani, tidak takut, bertanggung jawab. Karena di situ ada saudara-saudaranya yang juga menjadi prajurit. Dan dia mau melawan. Goliat itu bukan dengan kekuatan yang dia miliki, tetapi dia berjalan, dia melangkah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Allah Bapa yang dia sembah. Bukan dengan kekuatannya, maka Allah menyertai Daud. Sehingga apa yang mustahil bagi manusia, yang tidak mungkin Daud dapat mengalahkan, itu dinyatakan di dalam kehidupan Daud. Sehingga Goliat yang sombong, yang tinggi besar, yang tidak mungkin dikalahkan, dapat dikalahkan dengan seorang remaja yang masih kecil. Inilah Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, itu bukan orang-orang yang berkedudukan tinggi, yang pandai berwawasan luas, tidak. Seseorang yang berkenan di hati Tuhan, Tuhan itu jauh melihat ke dalam kehidupan seseorang. Kita melihat murid-murid Tuhan Yesus, apakah dia seorang yang pandai semuanya, yang memiliki kepandaian dalam beragama tentang seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi? Tidak. Kita melihat pelayan-pelayan Tuhan, murid-murid Tuhan, itu hanya para nelayan-nelayan yang kemahirannya, yang ada di dalam pikirannya, kepandaiannya, yaitu menjala ikan. Tentang laut, tentang angin mungkin dia tahu. Tetapi untuk melakukan seperti apa yang Yesus lakukan, hal yang mustahil. Tetapi ketika Tuhan Yesus itu berkenan memilih siapapun yang dipilihnya, Tuhan yang sanggup merubah dalam hidupnya. Sehingga apa yang dikatakan kepada Petrus saat itu, engkau akan menjadi penjala manusia. Kalau kehidupannya sebelum bertemu dengan Tuhan, dia penjala ikan. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Jangan kita minder, jangan kita takut. Aku tidak bisa melakukan ini, aku tidak bisa melakukan itu. Jangan aku disuruh berdoa. Waktu kemarin kelompok doa kami bahas, mari di dalam kelompok doa itu kita belajar saling menguatkan, belajar melayani. Kalau di dalam ibadah kan kita bertemu, duduk beribadah, memuji, mendengar firman Tuhan, selesai. Tetapi di dalam kelompok doa kita dapat belajar bagaimana melayani Tuhan, yaitu memimpin pujian, atau sharing, atau ada undang-undang apa yang harus dikatakan. Jangan, saya katakan, kalau disuruh berdoa itu paling sulit ya. Iya, tapi ibu-ibu kalau ngomong-ngomong itu nomor satu ya. Iya, nah, ada saja bahan yang dibicarakan. Tetapi kalau disuruh doa itu seperti apa ya? Sulit. Demikian juga banyak jemaat Tuhan mengatakan, engkau yang kowe firman aku jombokon doa. Sudah dipatok. Apa yang membuat takut? Mari belajar
Kalau mungkin saat itu murid-murid Yesus disuruh, ayo kamu nanti mencari jiwa. Dia mungkin mengatakan, aku tidak bisa Tuhan, wong aku pekerjaanku menjala ikan, kon nanti disuruh menjadi penjala manusia. Tetapi selama engkau bersama Tuhan Yesus melangkah berjalan bersama, Dia yang akan memampukan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan Yesus yang akan memampukan saudara dan saya. Melalui pertolongannya, yaitu Roh Kudus. Dan kita tahu, di dalam perjalanan hidup Daud, semakin hari dia semakin berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kedudukan Daud menjadi seorang raja. Dia menjadi raja yang berkuasa, yang dapat melakukan segala apapun, tetapi yang namanya manusia, apakah dia berjalan sebagai raja itu perjalanan hidupnya mulus? Tidak. Dosa pun menghampiri dalam hidup Daud. Tetapi satu hal yang membuat Allah tetap berkenan kepada Daud, dia mengakui kesalahannya. Dia bertobat, tidak melakukan lagi. Yaitu dengan Batseba. Dia mempunyai rencana yang jahat. Bahkan suami Batseba dibunuh. Mungkin bukan secara langsung, tetapi niat dan rencananya seperti itu. Tetapi bersyukur Daud hatinya hancur. Daud tidak mengeraskan hatinya. Dia datang di hadapan Tuhan, mengakui kesalahannya dan tidak melakukan lagi. Maka Tuhan memakai Daud luar biasa. Banyak kita belajar di dalam tokoh-tokoh. Petrus pun apa tidak pernah melakukan kesalahan? Pernah. Bahkan dia menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi dia menyesal bertobat, maka Tuhan pakai luar biasa dalam hidupnya. Tetapi kalau tidak mau bertobat, hidup dalam kebinasaan. Siapa? Yudas. Yudas pun menjadi pengkhianat. Tetapi dia tidak mau bertobat, malah membunuh dirinya sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, bersyukur pada malam ini kita boleh diingatkan. Kalau perkenanan Tuhan itu ada, waktu perkenanan Tuhan itu ada, percayalah. Tuhan akan menolong. Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kita. Bahkan Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Tuhan itu tidak akan menunda-nunda di dalam menolong hidup saudara dan saya. Ketika waktu perkenanan Tuhan itu ada. Oleh sebab itu bersyukur pada malam ini, biarlah renungan yang singkat pada malam ini boleh memberikan kekuatan kita. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan Yesus dalam kondisi keadaan apapun. Bersyukur pada malam ini, terima kasih Tuhan. Setiap doa-doa hamba-Mu Tuhan mendengar. Dan kami melihat sesuatu yang luar biasa Tuhan nyatakan pada sore ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Seperti pujian yang dinyanyikan sebelum firman Tuhan. Yaitu bersama-Mu Bapa. Itu pujian yang sangat melekat dalam hati saya. Satu perjuangan dalam hidup saya. Dan aku sangat bersyukur kalau Tuhan itu ada di dalam setiap musim hidup aku. Dalam menghadapi tantangan, bahkan putus asa sekalipun, bersama Tuhan, saya dimampukan untuk melewati semua. Bahkan apa yang sudah saya tabur, saat-saat ini adalah saat-saat kami menuai kebahagiaan yang luar biasa. Meskipun kalau sudah menuai terus
hidupnya enak. Tidak, masih banyak tantangan. Selama kita hidup di dalam dunia ini, yang namanya pergumulan, tantangan, masalah itu pasti akan kita hadapi. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita dapat melewati. Terlebih perkenanan Tuhan, itu kalau ada dalam hidup saudara dan saya. Percayalah, Tuhan tidak pernah melupakan janji-janjinya. Mungkin manusia dapat melupakan, tetapi Tuhan yang kita sembah pada malam ini, Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya. Terlebih kalau kita akan selalu setia dan setia kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita menyanyikan satu pujian, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan atas tuntunanmu. Kalau saya, sebentar saya cerita ya. Saya pikir tadi yang tugas itu Ibu Esther. Saya pikir dari firman ibadah pagi tadi, oh Pak Teddy, Bu Esther besok, aku yang minggu terakhir. Saya santai loh Bapak Ibu. Bahkan waktu saya pergi makan, tahu-tahu HP saya bunyi. Wah, dari siapa? Anak saya, Santi. Apa? Bumbu nih. Bumbu apa? Tempe gembus apa? Aduh. Lah ngapa? Aku meh jualan brambang asem. Ini Bapak Ibu, sebagai orang tua, saya waduh meh jualan pasti nanti badannya capek. Kan kita tahu kondisi Santi, tidak boleh capek. Tetapi kalau sehat sedikit maunya nritik ya, apa wae. Lah meh jualan brambang asem. Wes do, yuk neng omahmu wae. Aku tak ngewangi mamahmu. Ya wes, kemudian saya jualan. Tapi saya tidak mikir yang hari ini saya tugas. Nah, waktu itu kan jualan ya. Ya mungkin sudah di WA itu sudah tinggal bungkus-bungkus. Kemudian saya kan banyak. Saya ngomong di tetangga saya, ayo siapa mau brambang asem 5.000. Yo aku mau. Terus saya mikir, waduh Esther tak tawani mesti gelem. Lah ning kowe yang tugas petenge selemet aku sing disalahke. Ya wis lah ora weh. Ndak tak tawani. Nah, waktu saya pulang, ini tadi ibadah. Sing tugas apa? Kowe lho Mah, ha? Aku. Lah kok iso ora kowe? Ora kowe sing tugas. Ya wis, lah ning delala kacamataku ketinggalan di tempatnya Santi pun itu kacamata bukan seperti yang saya bawa. Tuhan itu baik, menyiapkan dulu kacamata di rumah. Tetapi buku ini di rumah. Nah tadi saya akan pulang mengambil buku. Dan puji Tuhan, saya sudah mengakui di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan saya. Mohon pengampunan Tuhan, pimpin bimbing hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bukan dengan kekuatanku, tapi biarlah Roh Kudus yang menuntun setiap perkataan kami. Jangan sampai hamba-Mu mempermalukan nama-Mu Tuhan, tetapi biarlah jiwa kami, hati kami mempermuliakan nama-Mu. Sehingga pada malam ini jemaat-Mu boleh diberkati. Ketika perkenanan Tuhan itu ada, percayalah. Mujizat Tuhan akan dinyatakan. Tuhan tidak menunda-nunda di dalam menolong Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita dapat mendapatkan perkenanan Tuhan, yaitu hidup dalam pertobatan, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita menyenangkan hati Tuhan lewat ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Amin. Mari pemain musik, WL Singer, saya minta untuk tampil ke depan. Biarlah pada malam ini kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Biarlah pada malam ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saudara dan saya.
sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini Tuhan, yang telah Kau sediakan bagiku. Malam ini kami menaikkan syukur kepada-Mu. Haleluya. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Dari awal kita nyanyikan pujian ini, saya minta seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Bapa, katakan, Engkau baik Bapa, Engkau sangat baik. Engkau sungguh Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan. kasih-Mu melimpah Haleluya. Di hidupku. Bapa, terima kasih. berterima kasih Berkat-Mu hari ini Tuhan, yang telah Kau sediakan dalam hidup kami. hari ini yang Kau Sediakan bagiku, naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Biarlah jemaat sendiri menaikkan syukur pada malam ini. Kami menaikkan syukur pada malam ini Tuhan. Buat hari lepas hari Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu. Karena kasih dan rahmat-Mu tak akan pernah habis dalam hidup kami. Bahkan selalu baru rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pernah terlambat pertolongan-Mu besar setiamu
bersama-sama kita ku naikkan syukur padamu Tuhan. Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku, oh besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, sekali lagi besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami minta Ibu Lucy. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau, punya Allah yang sungguh sangat luar biasa. Ajar kami Tuhan, untuk memiliki hati yang tulus, apapun kondisi kami, apapun keadaan kami. Ajar kami untuk memiliki hati yang tulus, hati yang taat, hati yang setia, sampai perkenanan Tuhan boleh Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Berkati Ibu Dorcas Linda Tuhan, yang sudah memberikan firman-Mu, Kau berkati kesehatannya, Kau berkati setiap pelayanannya. Tuhan yang akan pakai Ibu Dorcas Lin, luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ini saya mau ngomong sebentar ya, Mah. Tadi pagi, pada waktu ibadah pagi, Bapak Ibu Saudara, saya tuh udah menikmati hadirat Tuhan, saya tuh sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pada waktu itu saya serius, saya tuh dicaplek Mama, dicaplek Ibu Gembala ya, saya kaget. Ngapa Mah? Aku bilang gitu kan. Kok kowe ora tugas pagi? Saya digituin. Tadi pagi tuh. Nah saya ngomong sama Ibu Gembala, ini kan jadwalnya Pak Teddy. Ini jadwal Pak Teddy, nanti sore Mama. Saya bilang gitu. Tapi mungkin karena Mama sibuk buat berambang asem, tempe gembus ya. Jadi lupa gitu. Jadi enggak apa-apa. Sesuai jadwal. Saya sampai buka HP, saya lihat jadwal lagi, memang jadwalnya Ibu Gembala ya. Mohon maaf Mah. Warta Gereja Minggu 19 Juli 2026. Selasa sampai Sabtu doa pagi jam 4:30 pagi. Sabtu tanggal 25 Juli ibadah Yud jam 6 sore. Minggu 23 Juli ibadah raya untuk pagi 5:30 pagi. Dan ibadah raya sore jam 5 sore. Bapak Ibu Saudara jangan lupa kita akan membawa persembahan dana rumah Tuhan. Ibadah blessing ke jam 8 pagi. Ibadah EG jam 9 pagi. Jemaat yang berulang tahun untuk minggu ini tanggal 13 Juli.
Saudara Devon Yulio. 15 Juli, Saudara Stephen Putra. 16 Juli, Ibu Elizabeth Kristianti. 17 Juli, Bapak Wagimin. 19 Juli, Bapak Ganes Ardianto, Saudari Kesia Angelika, Saudara Sabian Gandara. Ya, selamat buat Bapak Ibu dan adik-adik EG yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara masih dibuka rekrutmen untuk talent. Ya, mohon bagi Bapak Ibu Saudara yang dan adik-adik siapapun yang pengen melayani seperti adik-adik talent, silakan menghubungi Febe, menghubungi Brina. Tanya-tanya dulu juga enggak apa-apa ya. Terima kasih, ini Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan berikan persembahan yang kedua. Dan nanti dengan kasih Kristus, ibadah kita sore ini akan ditutup doa berkat dan doa penutup oleh Ibu Gembala. Bersamamu. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku yang sudah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Perkenankan-Mu ya, teguhkan hatiku. Biarlah Engkau saja Tuhan, Engkau yang indah, memberi anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami rindu sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, refrennya saja. Imani bersamamu Bapa ada kekuatan, bersamamu Tuhan ada pertolongan. Nyanyikan dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Bersamamu Bapa, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Ketika perkenananmu itu ada, maka perjalanan kami akan selalu ada di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya.
Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah di dalam nama Yesus. Sebab Engkau ada di dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Baik di dalam kekurangan, baik di dalam kelimpahan, baik di dalam sehat maupun sakit. Engkau ada di dalam hidup kami. Aku mau selalu berjalan bersamamu. Seluruh jemaat-Mu Tuhan mau melangkah berjalan bersamamu. Hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan. Ketika perkenanan Tuhan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kita. Percayalah Tuhan tidak akan pernah menunda-nunda di dalam menolong hidup saudara dan saya. Dia tidak kurang tajam di dalam mendengar setiap seruan kita. Percayalah pada malam ini. Ketika firman Tuhan boleh masuk di dalam hati saudara dan saya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang lemah akan dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang sakit disembuhkan. Pada malam ini Tuhan. Kami bersatu hati berdoa. Untuk anak-Mu Bapak Yuli. Kalau saat ini dia sakit. Di dalam pita suaranya. Apa yang dia alami. Dia tetap setia kepadamu. Mari Tuhan berikan iman yang kuat. Berikan pengharapannya kepada Tuhan. Jangan sampai dia putus asa. Tambah-tambahkan kesetiaannya. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kalau Tuhan sudah menyatakan kuasa mujizatnya. Tidak ada yang mustahil. Kami percaya anak-Mu Bapak Yuli Tuhan akan sembuhkan. Lewat obat, lewat apapun yang masuk di dalam tubuhnya. Ada kuasa bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan. Sehingga anak-Mu kembali. Nanti boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Demikian juga Tuhan pada malam ini. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. 1 tahun Tuhan tambahkan usianya. Tuhan memberkati. Tuhan memberikan pengharapan yang pasti di dalam pergumulan hidupnya. Berkati apa yang menjadi kerinduannya. Karena di dalam pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Demikian juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pada malam ini. Tuhan memberkati. Tuhan mencukupi, menyediakan apa yang menjadi kebutuhan keperluan kami. Sebab Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih. Sebentar kita akan meninggalkan tempat ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Penyertaan perlindungan Tuhan ada di dalam setiap perjalanan kami. Tibakan kami di rumah dengan selamat. Bertemu dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Arahkan hatimu pada malam ini kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai Maranatha, sehingga diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak-anakmu, dan apapun yang kamu kerjakan, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Dan biarlah hidupmu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih berkat Tuhan pada malam ini. Semua yang diberkati mari kita katakan bersama-sama. Amin.
Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.